Iya, teman-teman semua, jumpa lagi di Dr. Jobs Webinar. Edisi kali ini kita spesial ya teman-teman ya, karena kita kedatangan seorang tamu yang merupakan pakar dari Service Excellence ya, alias pakar untuk bidang pelayanan, khususnya di sini yang mau kita bahas adalah pelayanan rumah sakit teman-teman, yang berdekatan dengan kita semua ya, tenaga kesehatan. Jadi kita mau lihat gimana sih seharusnya pelayanan-pelayanan di rumah sakit itu dilakukan, dan juga gimana sih supaya kita bisa sejajar nih dengan negara-negara lain teman-teman, yang kita tahu pelayanan kesehatan itu sangat luar biasa bagus ya, seperti negara-negara tetangga kita misalnya. Nah, langsung aja, gak lama lagi, jumpa lagi, kita sudah ketemu dengan Pak Hendrik Ronald. Apa kabar? Dahsyat. Coach Hendrik Ronald ya, kita panggilnya Coach ya. Ya. Mungkin Coach ada sedikit Coach, mungkin gimana pengantar dari Coach untuk teman-teman kita, kan kebanyakan mungkin ini Coach ya masih asing nih dengan Service Excellence Coach. Mungkin Coach bisa kasih insight sedikit tentang Service Excellence itu apa sih Coach, dan kenapa sih penting gitu untuk khususnya dunia rumah sakit ya di sini. Oke. Saya akan memberikan satu buah kisah, dan saya izin bercerita tentang kisah yang bukan rumah sakit, boleh ya? Yes, boleh. Karena kebanyakan rumah sakit mereka banyak meminta, ketika saya baca cerita sama Dr. Jeffrey, banyak cerita bahwa ini kok coach, ini rumah sakit kita peralatannya kurang lengkap. Bahkan ketika saya juga masuk ke rumah sakit gitu ya, ketika saya meng-coach rumah sakit, seringkali juga tanyain, Pak, rumah sakit kita sederhana Pak, Pak, rumah sakit kita ini peralatannya masih kuno Pak. Kebanyakan minder karena peralatannya gitu ya. Tapi padahal sebenarnya pasien-pasiennya sendiri tidak pernah tahu tentang peralatan. Apakah misalnya itu pakai USG yang 4D atau USG yang biasa, atau pakai CT scan atau pakai apa, pasien itu tidak terlalu banyak tahu. Yang penting itu pasien itu adalah bagaimana mereka mempunyai hubungan yang sangat baik sama dokternya. Karena kebanyakan pasien itu ya, ketika sudah dekat sama dokternya gitu ya, banyak penyakit-penyakit itu tuh yang bisa sembuh hanya dengan disapa dokternya. Jadi secara psikosomatis banyak sembuhnya gitu ya. Sudah sembuh duluan gitu. Jadi Kalau nggak ada apa-apain ya Coach nggak ya? ada apa-apain gitu ya, baru apa kabar? Oh, ini sakit biasa. Sini diperiksa dulu gitu ya. Jadi sama dokter-dokter yang seperti itu tuh baru dipegang sedikit aja sudah rasanya itu sudah jauh lebih baik gitu. Jadi efek placebo-nya juga jauh lebih bagus gitu. Nah, kembali ke tadi cerita tentang yang kami tidak punya peralatan, kami tidak punya banyak alat, kami tidak punya banyak dana gitu ya. Saya pengen cerita tentang satu buah perusahaan yang namanya Singapore Airlines. Singapore Airlines ini dulu adalah salah satu airline yang paling miskin. Karena di Singapura itu dulu di tahun 50-an, mereka bukan negara kaya, mereka bukan negara maju. Sekarang mereka jauh lebih maju daripada Indonesia. Tapi dulu mereka tuh sarangnya para perompak, para perampok, para bajak laut gitu ya. Yang dimana masih kacau balau, sehingga mereka harus sangat ketat sekali sama aturan-aturan. Itu makanya dulu kalau kita ke Singapura zaman dulu ada aturan Singapore is a fine country, karena apa-apa didenda gitu ya. Karena memang begitu banyaknya pelanggaran, maka mereka terpaksa menerapkan itu. Nah, balik kita ke Singapore Airlines. Singapore Airlines menjadi salah satu perusahaan airline terbaik sedunia. Seringkali memenangkan penghargaan terbaik sedunia. Dan bandaranya, Changi Airlines juga merupakan bandara terbaik. Kalau kita bandingkan bandara gitu ya, saya banyak ke bandara, ke Kingsford Smith di Sydney, ke England, kemana-mana gitu. Dan saya bisa katakan bahwa di antara begitu banyak bandara terbaik, Singapura salah satu yang termewah dan terbaik sedunia memang gitu ya. Yes. Tapi tahukah kita bahwa Singapura itu seperti saya bilang dulu tuh negara miskin, bahwa dulunya mereka tuh tidak punya dana, mereka tuh tidak bisa beli pesawat baru, mereka tuh tidak bisa bikin apa-apa, dan ketika mereka tidak bisa bikin pesawat baru, mereka hanya bisa satu doang, yaitu bagaimana meningkatkan servis. Karena itu doang yang tidak pakai duit. Mau bikin terminal lebih bagus susah, mau bikin bandara lebih bagus susah, mau beli pesawat baru susah, cuma bisa pesawat tua gitu ya. Yang mereka bisa tingkatkan cuma satu, servisnya. Mereka meningkatkan kualitas servisnya. Satu guru yang mereka undang itu namanya Ron Kaufman. Saya belajar langsung dari Ron Kaufman, salah satu pelatih servis terbaik sedunia gitu ya. Dan ketika servisnya ditingkatkan, ketika organisasinya naik level, tiba-tiba orang senang. Organisasinya naik level, servisnya meningkat, customer senang. Banyak orang yang menjadikan Singapore Airlines menjadi Singapore Airlines bagus, Singapore Airlines bagus. Bahkan ketika saya ngomong sama customer saya di Indonesia, pokoknya SQ tuh standar deh. Maskapai nasional kita juga masih belum bisa mencapai level SQ. Tapi dulu SQ itu maskapai miskin. Kalau sekarang kita lihat maskapai mereka bisa begitu kaya, uang mereka bisa begitu banyak karena servis mereka sudah bagus duluan. Maka
saran saya kepada para rumah sakit adalah tingkatkan dulu servisnya, tingkatkan dulu pelayanannya, ubah dulu level organisasinya, baru nanti uang akan datang dengan sendirinya. Kalau uang sudah datang dengan sendirinya, Anda mau beli peralatan apapun udah senang gitu ya, mau beli MRI, mau beli mesin X-ray, mau beli apapun dia terserah orang gitu. datang ngasih duitnya, Ngasih duitnya gitu. Jadi jangan alat dulu baru ramai, enggak, servis dulu. Ada servis, ramai baru beli alat. Iya, ini menarik juga ya teman-teman ya, dimana servis ini kan ada level-levelnya coach ya katanya coach ya. Jadi level-level untuk servis di organisasi itu ada penggolongannya coach ya, dari yang mungkin yang bawah banget gitu ya sampai yang atas yang sudah sejajar dengan negara seperti Singapura yang tadi coach sebutkan, mungkin udah level tinggi banget. Nah, mungkin coach bisa kasih ini nggak coach, mungkin perspektif ke teman-teman apa sih level-level servis di organisasi nih coach? Mungkin ada level 0, 1 atau gimana coach? Oke, level yang terendah yaitu level 1 ya. Tapi kebanyakan di rumah sakit mereka tidak lagi di level 1, mereka pasiennya sudah ke level kedua. Level kedua adalah level yang begitu ketat sama struktur, begitu ketat sama peraturan. Jadi aturan juga biasa kaku, biasa juga sangat birokratis. Jadi manajemennya ini sangat berpegang sama aturan. Dan biasanya karena saking banyaknya aturan, saking banyaknya hukuman, kebanyakan dari orang-orang yang ada di organisasi itu biasa menolak tanggung jawab. Misalnya, jangan saya deh. Karena nanti begitu mereka berbuat kesalahan, mereka akan dikenakan dengan hukuman. Ada aja pasal untuk menghukum mereka. Mereka misalnya pengen pulang lebih telat untuk membantu temannya, nanti dianggap, loh kok kamu melanggar, kok kamu kayak gini, kok kamu begitu. Dan akhirnya ketika mereka mau mengambil tanggung jawab lebih, mereka malah disalahkan. Dan itu tidak bagus sama sekali gitu ya. Itu makanya itu adalah perusahaan level 2. Di perusahaan level 2, servis tidak akan bisa bagus. Mau bagaimanapun pasti susah sekali gitu ya. Jadi karyawan, namanya dokter, namanya perawat, itu tuh lebih takut sama perusahaan daripada sama pasien gitu ya. Kalau bisa semua kesalahan, keluhan pasien kalau bisa disembunyikan, jangan sampai manajemen tahu gitu. Karena kalau sampai ketahuan jadi bakal susah gitu ya. Jadi itu makanya servisnya nggak bisa bagus. Naik ke level ketiga adalah perusahaan-perusahaan yang lebih mengutamakan performa. Jadi yang penting mana hasilnya lebih bagus. Sistem bisa berubah, cara lama nggak usah dipedulikan deh. Yang penting mana cara yang paling bagus. Dan di perusahaan level ketiga ini yang dipentingkan adalah performa, yang dipentingkan adalah hasil, sehingga bisa terjadi namanya meritokrasi. Kalau di perusahaan level 2, yang paling penting adalah kamu lulusan mana, kamu dari kamu kredibilitas kamu apa. Kalau kredibilitas kamu, lulusan kamu sudah tinggi, baru kamu bisa mencapai level tertentu. Kalau di level ketiga, anak tukang sapu pun dari OB, dari janitor, itu pun bisa naik jadi direktur. Jadi misalnya seperti di KAI, seperti saya bilangnya, tukang jaga palang pintu pun bisa naik sampai jadi direktur. Nah itu luar biasa, menjadi direktur operasional itu bisa luar biasa sekali. Jadi ini adalah mereka mengakui bahwa orang yang bagus boleh naik lebih dulu gitu, bisa naik jauh lebih cepat gitu ya. Ya, mungkin saya potong kita coach ini kan teman-teman kita belum masih asing ya istilah meritokrasi ya coach ya, kebetulan juga mungkin di kita masih belum mencapai itu ya coach ya. Jadi meritokrasi itu adalah asal kata dari merit ya coach ya. Merit itu kemampuan ya teman-teman ya, dimana orang itu dinilai pantas atau tidak ya coach ya untuk menduduki jabatan atau mempunyai suatu kewenangan berdasarkan kemampuan dia ya coach ya, bukan berdasarkan faktor ya KKN mungkin ya, mungkin dari faktor-faktor bawaan dia, mungkin dia dari orang tuanya, atau mungkin dia dapat dari uang atau segala macam ya teman-teman, tapi berdasarkan kemampuan ya coach ya. Nah ini yang menjadi level organisasi yang tinggi ya Prof, kalau kita sudah cukup tinggi ya coach ya berarti ya. Nah, biasa perusahaan-perusahaan level 3 ini di-manage dengan jauh lebih baik, tapi tetap juga ada politiknya gitu ya. Politik yang senggol kanan senggol kiri itu ya mesti gitu ya, tuh sangat biasa terjadi di perusahaan level 3 gitu ya. Tapi ketika sebagian orang gitu ya, mereka merasa bahwa mereka sudah muak dengan senggol kanan senggol kiri, sudah muak dengan semua materialistis ini, dimana rasanya kok ini kita kayak naik tangga tapi naik eskalator yang terus-menerus nggak habis-habis gitu. Kita eskalatornya lagi turun, kita mau naik dan capek sekali harus naik terus-menerus seperti itu. Nah, lahirlah perusahaan level keempat. Inilah perusahaan yang diajarkan juga di agama Kristen, di agama Katolik, di agama Islam, yang perusahaan yang pengen sungguh-sungguh melayani, pengen berbuat lebih untuk orang lain. Jadi niatnya itu memang datang bukan untuk kerja, bukan cuma untuk sekedar cari duit gitu loh. Tapi I want to do more, I want to give more. Salah satu contoh yang sangat bagus, mungkin kita bisa nonton di film Netflix yang judulnya New Amsterdam. Oh, itu bagus sekali gitu ya.
Itu menjelaskan dokter yang benar-benar, kepala dokternya itu pengen menjelaskan bahwa I just want to help. Ini bukan hospital centric, tapi patient centric. Jadi ini berpatokan sama pasien. We want to do the right thing for the patient. Kita akan melakukan semuanya berpusat pada pasien. Jadi si para staf melakukan semuanya untuk pasien, para dokter akan membantu para staf, manajemen akan membantu para dokter, direktur akan membantu manajemen. Jadi direktur itu tuh sifatnya selalu how can I help? Bagaimana saya bisa bantu Anda manajemen? Manajemen juga nanya sama para dokter, dokter, bagaimana caranya supaya saya bisa bantu kamu? Dokter pun bilang sama suster, gimana caranya supaya saya bisa bantu kamu? Suster pun akan bilang sama pasien, what do you need? How can I help? Jadi di sana bukan marah-marahin ya? Bukan marah-marahin gitu. Sifatnya adalah melayani. How can I help? How can I make things better? Dia bukannya nanya, berapa ini pendapatan kita? Ini kok bangkrut? Ini kok... Bukan itu lagi. Ya, jadi justru dibantu ya coach ya, di encourage buat bawahannya untuk bisa menemukan akar masalahnya coach ya di situ ya. Dan dia bisa tahu apa sih story behind-nya nih sehingga performanya turun gitu coach ya. Dan sama-sama diperbaiki ya coach ya, bukan berarti udah kamu ikut aja ke sana pelatihan gitu. Nggak gitu coach ya, tapi sama-sama ya coach ya dibantu buat naik ini performanya lagi. Nah, mungkin ngomong soal performa juga kan mungkin banyak teman kita yang ngerasa mungkin dia mau berusaha juga susah ya coach ya, buat apa juga gitu kan, karena dia berusaha seringkali gagal gitu coach ya. Nah ini kan mungkin banyak juga orang yang nggak tahu ya coach ya, bahwa kita harus mencapai level tertentu ya coach ya, supaya bisa benar-benar berhasil ya coach ya. Mungkin tadi coach sempat bilang harus jadi yang be damn good ya coach ya, harus benar-benar bagus, jadi damnly good gitu mungkin ya coach ya. Nah ini gimana tuh coach caranya kita bisa mencapai damn good itu ya, karena kan kebanyakan memang banyak kita 80% itu pasti kan nggak akan sebagus yang 20% tuh coach, ya kan? Pasti 20% dari kita sedikit aja tuh teman-teman, sekitar 20%-nya yang benar-benar berhasil, yang benar-benar menjadi sumber kita untuk julid, sumber kita untuk ini ya coach ya sehari-hari ya. Jadinya ngelihat Instagramnya kok keren banget kayaknya gitu coach, pengen jadi itu, tapi di kita sendiri kayaknya kok aduh gua kayak nggak mungkin nih bisa kayak gitu coach. Nah mungkin coach bisa jelasin coach untuk yang 80-20 tadi sebenarnya ada fenomena apa sih coach ini sebenarnya? Jadi gini, fenomena yang Dr. Jeffrey bilang ini disebut dengan fenomena Pareto. Dia diciptakan oleh ekonom Italia namanya Vilfredo Pareto. Dia menemukan dulu bahwa di zaman dulu kok 80% dari tanah yang ada itu cuma dikuasain sama 20% manusia. Jadi 80% orang yang banyak, mereka justru tinggal di tanah yang sempit-sempitan, kecil, tanah yang cuma tinggal sedikit doang gitu loh. Dan di dunia, Pareto ini selalu ada di mana-mana di dunia. Jadi misalnya gitu ya, di rumah sakit, tidak semua poli menghasilkan uang sama banyaknya. Pasti ada poli tertentu, poli yang sedikit menghasilkan uang sangat banyak. Gitu ya. Ada beberapa karyawan yang bisa menghasilkan sangat banyak. Kalau misalnya seperti koran gitu ya. Di koran nomor 1 sama nomor 2 pasti menguasai oplah paling banyak gitu ya. Yang lain itu sisanya cuma sedikit sekali gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam orang yang Pareto itu? Nah, kita lihat di sifat orang-orang yang Pareto itu. Orang-orang Pareto itu selalu dia tidak mau menyalahkan. Dia selalu mengambil tanggung jawab. Apapun yang terjadi adalah salah dia, bukan salah orang lain. Kalau di perusahaan level kedua terjadi kesalahan, kamu yang salah, keluarin SP, keluarin yang ini. Jadi selalu staff yang salah, selalu staff yang kena. Itu makanya staff, jangan saya, selalu menolak terus gitu ya. Tapi di perusahaan level 4 berbeda. Di perusahaan level 4 ketika terjadi kesalahan, bosnya bilang, saya yang salah. Jadi bosnya selalu mengambil, ini bukan salah mereka, ini kesalahan saya. Sekalipun jelas anak buahnya sebenarnya salah ya coach. Pasti dia merasa bahwa pasti ada peran saya yang tidak persiapan, saya yang tidak memprediksi, saya yang mungkin sudah melihat lampu kuning tapi saya tidak bertindak, saya yang tidak bikin ini mereka. Jadi rasa untuk mengambil tanggung jawab itu. Jadi ketika kita ingin memulai memperbaiki nasib kita, stop menyalahkan, stop salahkan pemerintah, stop salahkan orang lain, stop salahkan orang tua, stop salahkan guru, stop salahkan sekolah, stop salahkan siapa-siapa. Fokuslah bagaimana bisa membuat hidup orang lain lebih baik gitu loh. Karena orang yang mendapatkan rezeki paling banyak adalah orang yang menyelesaikan masalah manusia paling banyak. Lebih banyak ya coach ya? Yes.
Itu bukan yang makanya, menyalahkan lebih banyak. yes, itu makanya di agama Islam dibilangin bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia paling bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Yes. Semakin banyak masalah orang lain yang bisa kita selesaikan, semakin bagus. Makanya kata-kata how can I help, semakin banyak kita bisa menyelesaikan masalah orang lain, semakin bagus, akan semakin banyak yang kita dapat. Semakin banyak kita memperkaya orang lain, kita akan semakin kaya. Ya, menarik sekali ini Coach Erik Ronald ya, kita harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ya Coach ya. Nah mungkin kalau relate juga nih Coach sama pelayanan rumah sakit juga ini penting sekali ya Coach ya, dimana kita harus memberikan manfaat pada pasien kita ya Coach ya. Kalau kita mindset seperti itu, tentu kita nggak akan hitung-hitungan ya Coach ya. Mungkin kalau udah di luar jam kerja, kita jadinya willing untuk duduk sama pasiennya, untuk masih dengerin dia ya Coach ya, nggak buru-buru gitu ya, nggak yang saya udah mau pulang nih Bu, harus ini ya Bu ya, harus cepat ya gitu. Jadi pasiennya kan juga lebih nyaman ya Coach ya. Ya cuma kan kendalanya di kita itu kan pelayanan rumah sakit itu kadang banyak pasien ya Coach ya. Dia banyak harus dilayani. Sementara ya tadi mereka ada jam kerja masing-masing Coach. Jadi seringkali tenaga kerja itu jadi ya seperti jadi hitung-hitungan Coach, ini saya udah mau pulang nih, harus buru-buru nih gitu. Nah, jadi banyak yang nggak willing Coach, nggak willing to give more gitu Coach ya, to do extra miles gitu Coach. Jadi mereka nggak mau tuh untuk ngasih lebih gitu, masih mindsetnya gue kasih sesuai yang aku dapatkan, remunerasi segini ya kerjanya segini Coach. Nah ini Coach punya tips nggak sih buat teman-teman kita Coach, khususnya di tenaga kesehatan nih Coach, kan sekarang loadingnya lagi gede Coach ya, lagi pandemi COVID gitu, banyak pasien, sedangkan ya gaji kayak nggak nambah sih Coach. Gimana nih Coach sebenarnya? Gampang, jadilah leader level 4, mulai nanya sama mereka, how can I help? Bagaimana caranya supaya kerja kamu bisa lebih cepat? Gimana caranya supaya kerja kamu bisa ringan? Gimana caranya supaya kamu bisa dapat lebih banyak? Jadi yang pertama itu memang kita usahakan gimana caranya supaya gaji karyawan bisa meningkat, beban kerjanya semakin ringan, semakin gampang. Jadi itu yang juga dilakukan oleh Pak Jonan, leader level 4 dulu di KAI. Mereka pengen bagaimana caranya supaya pertama gajinya harus bagus dulu. Yes. Sehingga mereka benar-benar bisa fokus utama. Kalau gaji sudah bagus, habis itu bagaimana caranya supaya kerja mereka bisa lebih gampang, bisa lebih profesional. Memang, jadi memang kita tingkatkan gajinya. Habis itu kita buat gimana caranya supaya mereka bisa bekerja lebih baik. Oh, jadi nggak cuma gaji Coach, kita sistemnya maksudnya Coach ya? Sistemnya harus diperbaiki. Jadi tanya, gimana bisa dibantu? Yes, jadi perawatnya mungkin kerjanya jadi nggak repot, ya Coach ya, mungkin dari kalau di rumah sakit itu kadang yang resenya tuh ini Coach ya, nungguin misalnya nungguin kayak prosedur kan suka lama ya Coach ya, untuk nungguin pasien sebelumnya gitu kan. Nah dia harus nungguin si perawatnya, sementara nunggu dia kan habis waktu banyak tuh Coach. Mungkin kita bisa turnover pasiennya kita perbaiki ya Coach ya, mungkin jarak ke tempat prosedur gitu Coach ya diperbaiki, jadi perawatnya juga nggak perlu dorong pasien begitu jauh ya Coach ya. Itu mungkin bisa diakalin ya Coach ya, bener ya Coach ya. Jadi pasiennya nyaman, perawat juga nggak jadi overload ya Coach ya. Yang sekarang kan kejadian gitu Coach, pasiennya nyaman gitu ya, tapi perawatnya ya atau tenaga kesehatan Coach yang overload karena itu dikerjain akhirnya sama perawat. Misalnya misalnya pasiennya dia itu Coach, misalnya dia kursi roda nih contohnya, dia maunya diambilin sama perawat, nambah kerja perawat Coach. Ya kan, sedangkan ada rumah sakit yang kursi roda harus keluarga pasien Coach ngambil sendiri. Nah itu juga kan jadinya nggak nyaman buat pasien nih Coach, tapi sebenarnya bisa diakalin dengan kursi roda kita taruh gitu Coach di tempat yang strategis misalnya Coach. Jadi mungkin keluarga pasien ngambil tapi nggak jauh-jauh amat gitu Coach, langsung perawatnya juga nggak repot nih Coach, karena dia banyak kerjaan lain kan, nggak cuma ngambilin datang kursi roda, dorong gitu Coach ya. Mungkin itu ya Coach. Nah kemudian ini Coach, mungkin kalau ngelihat dari pandemi gini kan banyak ya Coach ya, kita dari tenaga kesehatan seperti perawat atau mungkin juga ada juga analis lab dan juga pokoknya profesi terkait kesehatan nih Coach yang di rumah sakit yang malah sekarang pemutusan kerja Coach ada juga ya. Jadi dia justru keluar dari rumah sakit, nah dia tuh bingung Coach mau merintis usaha apa nih Coach gitu di tengah pandemi ini gitu kan. Mungkin dari Coach ada tips Coach, terutama nih untuk yang dia nggak punya koneksi ya Coach ya, jadi bukan terlahir dari keluarga yang udah punya usaha apa sebelumnya tinggal lanjutin aja gitu, atau teman-temannya orang hebat semua, mungkin nggak gitu Coach, jadi dia nggak ada koneksi, dia juga susah nyari orang yang ahli gitu Coach. Mungkin dari Coach ada tips nggak Coach mungkin terakhir nih buat teman-teman kita? Jadi buat teman-teman yang kurang beruntung yang mungkin terpaksa pergi gitu ya, tergantung gitu ya. Kalau misalnya Anda memang masih pengen di dunia kesehatan, saran saya selalu kerjasama, karena
Ya. Para tenaga kesehatan ini kebanyakan mereka mungkin masih belum punya terlalu banyak skill, maka saran saya adalah kerjasama. Jadi kalau misalnya dia masuk orang dokter gitu ya, tetap fokuslah menjadi seorang dokter, ajak investor untuk bekerja sama, membantu membangun klinik bersama-sama, dan minta juga orang untuk membantu memanage sehingga dia bisa fokus menjadi dokter dan jangan menjadi manajer gitu ya. Jangan rangkap ya coach ini. Jangan rangkap karena susah sekali. Semua sendiri ya. Susah sekali. Nah, tapi bagi yang merasa bahwa mungkin dia merasa dia pengen beralih profesi, ini menurut saya adalah saran saat yang paling tepat, saat yang paling bagus untuk berubah profesi, karena sekarang mempelajari profesi itu sebegitu gampangnya gitu, belajar skill baru itu sebegitu gampangnya. Dan seperti ini kisah singkat saja, pembantu saya ketika saya dari kampung baru kerja sama saya sekitar 2-3 bulan, saya bilang, Erna, saya pengen tanam, tapi tanamnya hidroponik, bukan dengan cara di tanah biasa, tapi kamu tanam di pipa, kamu pelajari pipanya seperti apa, ukurannya seperti apa, airnya mengalir seperti apa, kamu yang pelajari, Erna. Dan dia belajar sendiri di YouTube, dan ketika itu dia langsung bisa. Dan ketika dia sudah bisa, saya bilang lagi, Erna, coba sekarang kamu belajar bagaimana cara bikin laporan keuangan. Pembantu rumah tangga saya bisa bikin laporan keuangan. Bahkan banyak anak-anak yang lulus dari sekolah, mereka tidak bisa bikin laporan keuangan. Ilmu sekarang ada begitu banyak di YouTube, sehingga ilmu bisa dipelajari. Jadi, ilmu apa yang harus kita pelajari? Cari apa yang masalah orang paling banyak. Jadi, jangan ngotak dulu bahwa saya punya ilmu ini harus dijual ini. Jangan, sekali lagi jangan. Jangan ngotot sama ilmu yang kita punya terus harus kita jual. Yang paling penting adalah apa masalah orang yang paling banyak, lalu kita pelajari ilmunya, kita atasi masalah orang di situ. Dan ketika kita sudah pelajari ilmunya, kita pelajari dengan sungguh-sungguh, kita menjadi damn good, kita benar-benar jadi bagus di situ, nantinya orang akan datang sendiri sama kita. Yes. Ya, jadi orang akan datang, orang akan memodali kita. Orang akan bilang, oh kamu bagus itu, mari saya bantu kerjasama dong dengan saya, tawarin kerja bersama, pasti ada di mana-mana. Oh yes, jadi kesimpulannya kita harus jadi damn good tadi ya, coach ya mungkin ya. Baru orang akan datang nih coach ya untuk ngasih modal, ngasih ini ke kita ya coach ya, sehingga mudah sekali. Tadi kita awalnya nggak ada koneksi ya coach ya, tapi bisa dengan cara itu ya coach. Nah mungkin kan ada juga istilah 1 to 5 tuh coach, jadi kita dari kita ke orang yang kita inginkan gitu coach ya, yang kita ingin kerjasama gitu coach, itu sebenarnya nggak begitu jauh ya coach jaraknya coach ya sebenarnya kita. Betul. Jadi bagian mencari mungkin tadi yang tenaga ahlinya di manajerial sebenarnya ada di sekitar kita coach ya, itu gimana tuh coach? Jadi ada aturan bahwa sebenarnya orang yang kita butuhkan tuh jaraknya cuma 5 orang doang dari kita. Kalau misalnya kita kenal yang ini kenal ini kenal ini, ini kenal ini, ini kenal ini, pasti ini adalah orang yang kita butuhkan. Nah, jadi jaraknya tuh sebenarnya cuma 5 orang saja. Dan kalau kita nanti semakin luas, kita semakin banyak publish hasil karya kita, jarak ini bisa semakin dekat. Makin sempit ya? Makin dua sempit. aja udah gitu. Dua aja ya sudah. Jadi masalah kita bisa dengan cepat teratasi. Oh, asal kita menjaga hubungan baik ya dengan orang-orang ini coach, jadi bisa dihubungkan ya coach ya. Kita terus publish betul. Iya, yes, benar banget. Iya coach. Nah mungkin terakhir coach, kita kan udah kenal lama nih coach Henry Ronald ya. Mungkin kita udah tahu ya coach Henry Ronald kan udah ahlinya di bidang service excellence nih coach ya. Coach juga udah banyak melatih service di rumah sakit ya coach ya. Nah mungkin coach ada tips nggak sih buat kita nih coach, tenaga kesehatan dan juga mungkin penyedia layanan di rumah sakit coach, supaya bisa sejajar nih coach dengan rumah sakit di luar gitu coach. Kita sama ini kalah terus nih coach sama Singapura, Malaysia, pasti selalu orang ya pasti udah tahu semua ya teman-teman, pasti ekspektasinya oh mendingan kesana deh gitu. Gimana nih coach supaya akhirnya mendingan kesini deh gitu? Oke, jadi ketika saya pun datang ke luar negeri, yang saya harapkan bukan cuma alatnya, bahkan saya juga nggak tahu kelas alatnya. Ini adalah profesional dari orangnya. Ini pengalaman pribadi ya maksudnya? Yes, pengalaman pribadi. Jadi saran saya belajar dari yang terbaik, belajar dari begitu banyak buku yang terbaik, belajar dari Cleveland Clinic, belajar dari Mayo Clinic, belajar dari film-film yang ada di YouTube, bahkan belajar dari mereka bagaimana kita harus bersikap. Seperti saya ceritakan tadi tentang Singapore Airlines, tingkatkan dulu organisasinya, tingkatkan servisnya, pasti orang datang sendiri, pasti uang datang sendiri. Oke, jadi sekali lagi tingkatkan diri kita ya sebenarnya coach ya, jangan sibuk-sibuk nyari siapa yang ini ya coach, tapi kita sendiri tingkatkan, nantinya akan datang sendiri gitu coach ya, termasuk untuk dunia kesehatan kita ya coach ya. Jadi nanti orang akan datang mungkin nggak cuma orang Indonesia sendiri, tapi orang dari luar negeri justru yang datang ke kita. Yes. Gitu ya coach Hendrik. Mungkin itu teman-teman key messages ya dari coach Henry Ronald, pakar service excellence nomor 1 di Indonesia. Mungkin kita sampai di sini.
teman-teman yang masih ingin melihat ya tadi ya poin-poin yang sudah kita bahas bisa di rewind lagi. Videonya ada di IGTV kita dan mungkin nanti akan di YouTube juga ya Coach ya, mungkin ada YouTube-nya Coach Henry Ronald juga ya nanti ya. Oke semuanya, mungkin sekian, salam untuk teman-teman semua, see you in next Dr. Jeff's webinar. Salam dahsyat.